Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mengambil saat teduh dalam doa pribadi kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita persiapkan kebaktian Minggu Paskah yang ke-7 ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13 bait pertama sampai yang ketiga. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Arahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai dan kita kuduskan kebaktian Minggu Paskah yang ke-7 ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, kebaktian ini akan kita dasari dengan nats pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Yang demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus.
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454, bait yang pertama sampai yang ketiga. Bersama
Jemaat yang terkasih, kita akan menerima hukum kasih Tuhan yang tersurat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kami dapat merasakan dan menjaga anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Jika melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi, maka sering kami lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian kami memelihara kasih Tuhan, maka kami lalai pula membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena kami lalai menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera yang dari Allah tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang yang memusuhi kami. Ampunilah kami ya Allah, menurut kasih setia Tuhan. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat Tuhan yang besar. Amin. Setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberikan anugerah dan pengampunannya, sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 sampai yang 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jemaat yang terkasih, setiap orang yang diampuni dosa dan kesalahannya, dikehendaki Tuhan untuk hidup baru. Marilah kita menerima petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tersurat di dalam surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Yang demikian, sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Oleh karena Allah sudah memberikan anugerah pengampunan, meneguhkan dan membaharui hidup kita, maka marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat
275 bait yang pertama. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon Roh Kudus memimpin dan mengisi hidup kami untuk menerima firman Allah yang hidup. Terima kasih bahwa Tuhan telah berkenan menerima dan menyapa kami. Tolonglah kami menanggapi sapaan Bapa, supaya kami belajar bertumbuh ke arah kebaikan melalui perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan, jika kami memohon kiranya firman Tuhan yang kami terima mendidik dan mengajar kami untuk mencari dan melakukan kehendak Allah, Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup dan lebih dekat dengan Tuhan dan akrab dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah bersama kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 47. Kita akan nyanyikan 2 kali. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah bersama kita mendengar dan menyimak kesaksian firman Tuhan yang menjadi permenungan bagi kita pada kebaktian Minggu Paskah yang ke-7 ini, dengan menyimak bersama bagian Alkitab dari surat Kolose pasal yang ketiga,
Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 17 yang demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tentu pernah melihat atau mendengar slogan-slogan dari iklan, baik di media cetak, media massa, televisi, juga dari media sosial yang lainnya. Slogan-slogan seperti rasa baru, kemasan baru, formula baru, aroma baru, model baru, jenis baru, kesegaran baru, bentuk baru, kemasan baru, edisi baru, dan lain-lain. Itulah slogan iklan yang akrab kita dengar dalam iklan pasta gigi, obat batuk, iklan sampo, iklan barang elektronik seperti HP dan sebagainya. Kata baru mempunyai daya jual yang tinggi dan menjadi jargon pemasaran. Nah, ternyata
Juga Alkitab kita memakai kata baru, kata yang berdaya tarik luar biasa tersebut. Di dalam Alkitab ada puluhan kata baru yang kemudian dimaknai secara teologis menjadi jargon atau simbol yang menyatakan misalnya hidup baru, lahir baru, perjanjian baru, ciptaan baru, dan sebagainya. Juga menyatakan manusia baru. Sesuai dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini. Jika kita meneliti kata baru, maka tampak sebuah benang merah yang mengarahkan pada pemaknaan yang mengarah pada sebuah babak zaman akhir yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita telah membaca bagian Alkitab, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang mengisahkan tentang bagaimana seharusnya kehidupan sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Mereka telah menanggalkan manusia lama, maka kehidupan mereka menjadi berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Itu terjadi ketika mereka telah memberi diri untuk menerima kasih Tuhan, memberi diri untuk menerima kasih penebusan Tuhan, mengenakan identitas sebagai manusia baru. Kalau dahulu mereka dipenuhi oleh rupa-rupa perbuatan yang mendatangkan murka Allah, seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Kini setelah mereka mengenakan manusia baru, tidak lagi melakukan hal-hal yang demikian. Amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor diganti dengan belas kasihan, kelemah lembutan, digantikan dengan kemurahan, kerendah hatian, kesabaran, dan pengampunan. Mereka menjadi satu tubuh di dalam Kristus yang diikat dan dipersatukan oleh kasih-Nya. Tidak ada lagi yang membeda-bedakan karena mereka diikat dalam kasih yang sama, yaitu kasih Allah melalui Kristus. Tidak ada lagi yang menyatakan hidup sebagai manusia yang tinggal dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Hidup sebagai manusia baru berarti sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan mereka, yaitu hidup sesuai dengan gambar haliknya. Paulus menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa apapun yang mereka kerjakan, Kristuslah yang menjadi pusatnya. Artinya, ketika manusia melakukan segala sesuatu, tempatkanlah diri dalam posisi atau pandangan Kristus. Ketika melihat orang yang sedang berbeban berat, apa yang Kristus lakukan dalam situasi yang demikian? Ketika melihat orang memusuhi kita, apa yang dikatakan Kristus kepada orang tersebut, dan seterusnya. Jika ini dilakukan, maka akan berdampak sangat besar bagi kehidupan di sekitar kita. Membaharui diri atau dibaharui oleh Kristus, yakni pembaruan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, apakah itu sama artinya dengan revolusi, transformasi, atau reformasi? Ya, revolusi berarti perubahan keadaan suatu bidang, bisa bidang sosial, pemerintahan, kebudayaan, atau bidang lainnya.
Ada revolusi yang terjadi dengan kekerasan, misalnya revolusi kemerdekaan. Ada juga yang sama sekali tidak memakai kekerasan, misalnya revolusi mental. Revolusi juga berarti perubahan radikal, misalnya revolusi mode, revolusi industri, dengan ditemukannya mesin-mesin yang menggantikan pekerjaan manusia. Ini revolusi. Lalu transformasi berarti perubahan bentuk yang juga nampak dalam perubahan sifat, fungsi, struktur, dan rupa. Artinya hampir sama dengan metamorfosis. Kalau kita tahu proses metamorfosis pada kupu-kupu yang mulai dari kepompong lalu kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, proses metamorfosis menghasilkan transformasi, menghasilkan bentuk baru, fungsi baru, sifat baru. Lalu reformasi berarti perubahan yang mendasar, bahkan mungkin bisa sangat radikal. Cakupannya adalah bidang sosial, hukum, agama, atau yang lainnya. Yang diubah atau dibaharui adalah sistem, peraturan, pola pikir yang mendasar. Ketiga istilah ini, baik revolusi, transformasi, atau reformasi, memiliki konotasi yang berbeda-beda, akan tetapi ketiganya menunjukkan persamaan arti, yaitu pengertian berubah atau perubahan, dan membarui atau pembaruan. Perubahan dan pembaruan dari keadaan kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Tujuannya memperbaiki atau mengganti yang buruk. Perubahan dan pembaruan adalah proses yang panjang, bukan proses yang instan. Tidak ada proses yang benar-benar instan. Bahkan kalau untuk membuat mie instan sekalipun ada prosesnya. Paling tidak masak air dulu, menunggu airnya mendidih, dan ada proses-proses yang dilakukan. Tidak serta-merta itu muncul dan ada. Tidak bisa berganti begitu saja, melainkan perlu ada pihak-pihak yang berbuat sesuatu. Perlu perbuatan nyata, perlu kesungguhan, dan bahkan mungkin perlu pengorbanan. Bahwa menjadi manusia baru ada hal yang harus dikorbankan, atau mungkin lebih tepatnya ada harga yang harus dibayar dalam perubahan menjadi manusia baru. Semua gagasan dari permenungan ini hendak mengarahkan kita pada konsep manusia baru yang juga lekat dengan pertobatan. Ada hal yang menarik mengenai konsep pertobatan dalam iman Kristen yang dipakai menjadi dasar perubahan. Pertobatan yang diprakarsai oleh Allah sendiri karena kasih-Nya yang besar pada manusia. Sehingga manusia yang menerima kasih Allah ini diberi kesempatan untuk membaharui diri, untuk berubah, untuk menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang menarik bagi permenungan kita. Kisahnya demikian. Ada sebuah biara yang hampir bubar, hampir tutup. Penghuninya hanya tinggal 6 orang yang sudah lanjut usianya. Untuk menyelamatkan keadaan, pergilah pemimpin biara itu kepada seorang rabi, seorang guru yang terkenal dengan kebijaksanaannya.
pimpinan biara ini menyampaikan pergumulannya kepada sang rabi. "Rabi, tolonglah, berilah nasihat yang dapat menyelamatkan kami," kata sang kepala biara itu sambil berbisik. Sang rabi pun ikut meneteskan air mata, lalu berkata, "Maaf, saya pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang dapat saya katakan hanyalah salah seorang di antara Anda adalah Mesias." Setibanya kembali di biara, para biarawan yang lain menunggu dan bertanya, "Apa nasihat Nabi? Apa yang dikatakan Rabi kepada sang pemimpin biara?" Sambil termenung, kepala biara menjawab, "Rabi pun tidak bisa menolong kita. Hanya satu hal yang dikatakan Rabi itu. Tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata bahwa salah seorang di antara kita adalah Mesias, bahwa seorang di antara kita adalah Kristus." Pada hari-hari berikutnya para biarawan itu memikirkan apa gerangan arti ucapan itu. Apakah berikutnya para biarawan itu memikirkan siapa sebenarnya Mesias? Jangan-jangan orang itu adalah Mesias, atau mungkin jangan-jangan saya adalah Mesias. Mereka tidak mengetahui siapa yang disebut Mesias itu di antara mereka. Maka mereka mulai saling bersikap hati-hati, bersikap penuh hormat terhadap satu sama lain, karena khawatir jangan-jangan orang itu adalah Mesias. Dan mereka juga berperilaku menjadi orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang sabar mendengar, karena jangan-jangan mereka berpikir saya adalah Mesias. Hal yang menarik, ketika para biarawan ini satu sama lain hidup dalam kasih dan penghargaan, kemudian keadaan berikutnya, suasana kehidupan dalam biara itu berubah, dan banyak orang yang mulai datang melihat suasana kehidupan di biara terlihat begitu damai dan menyenangkan. Kemudian banyak orang yang akhirnya ikut dalam kehidupan di dalam biara itu, ikut meneladani kehidupan para biara yang satu sama lain memperlakukan sebagai Kristus, bahkan memperlakukan diri dan bersikap sebagai Kristus, sebagai Mesias. Ini membarui keadaan mereka. Nah, cerita ini tadi disadur dari sebuah buku permenungan karya Andar Ismail yang cukup terkenal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang berada dalam Minggu Paskah yang ke-7. Maka apa yang disampaikan firman Tuhan dalam surat Kolose yang menjadi bagian permenungan kita juga menjadi sebuah nasihat yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan kita di masa kini. Melihat situasi di tengah pandemi virus COVID-19 dan apa yang bisa kita permenungkan dari situasi kita terhadap ayat bacaan kita. Di tengah situasi pandemik yang kita alami, nyatanya ada hal-hal baru yang muncul dan mendorong kita pada sebuah kebiasaan baru, pada sebuah new normal yang mungkin ke depan akan kita jalani sebagai normalitas. Sekarang ini kalau melihat orang keluar rumah tanpa masker adalah hal yang sangat mengherankan. Ya, mungkin saya terbiasa kalau keluar pakai sepeda motor, saya selalu memakai masker. Bukan apa-apa, karena memang saya alergi terhadap debu.
Tapi kemudian sekarang masker menjadi marak dan tenar. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang dikasih gambar boneka, ada yang corak dan pola batik, dan banyak. Warna-warnanya juga banyak sekali. Banyak model. Nah, ini juga menjadi sebuah kebiasaan baru bahwa masker menjadi salah satu kebutuhan kita untuk beraktivitas. Dan mungkin banyak hal lain yang bisa kita syukuri, seperti kita menjadi terbiasa untuk mempolakan kehidupan yang bersih, mempolakan kehidupan yang sehat. Nah, dari situasi ini nampaknya tidak selalu hal yang negatif. Mari kita melihat situasi kita dalam cara berpikir, cara pandang sebagai manusia baru ciptaan Allah. Bahwa ada sesuatu yang bisa kita hikmahi dengan baik. Bahwa keadaan ini juga mendorong kita untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Belajar terhadap pandemi. Kalau pemerintah mulai menggalakkan berdamai dengan pandemi, maka mungkin ini menjadi salah satu cara, yaitu juga dengan membarui normalitas kita, membarui cara atau pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih baik. Dan kita juga didorong, diberi ruang untuk membangun relasi yang lebih erat dengan keluarga. Misalnya melalui kebaktian atau ibadah di rumah kita, seperti saat ini. Saling memperhatikan, saling menolong, sehingga orang-orang percaya hadir dan memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan di sekitarnya. Ini juga merupakan sebuah ajakan. Marilah kita yang sudah menerima penebusan yang dari Tuhan ini betul-betul memberi dampak, betul-betul menyatakan kalau kita memang sudah menjadi manusia baru, manusia yang seutuhnya mengarahkan diri kepada Kristus. Akhirnya, marilah kita bersama-sama mewujud nyatakan identitas kita sebagai manusia baru, sebagai manusia yang telah ditebus oleh Kristus, dengan menjalani kehidupan kita, dengan berlaku, dengan berbuat, meneladan Kristus, meneladan kasih-Nya. Selamat merayakan Minggu Paskah yang ke-7. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi manusia baru. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah bersama kita mengaturkan doa pribadi kita kepada Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita terima, kita tanggapi dengan menghaturkan persembahan syukur dengan dasar firman Tuhan yang tersurat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Yang demikian, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menghaturkan persembahan ini dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama sampai yang keempat. Yesus menginginkan datang bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan datang dengan orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita mengaturkan doa syukur, syafaat, dan persembahan yang telah kita haturkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk semua berkat kekuatan tangan kasih Tuhan yang mengiring kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan rumah tangga, keluarga yang selalu dalam berkat perlindungan tangan Tuhan. Engkau masih memampukan kami untuk berjuang pulih dari keadaan kami. Kami juga bersyukur untuk kehidupan persekutuan, meskipun saat ini kami masih belum bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dan menuntun kehidupan persekutuan kami. Kami juga bersyukur untuk masyarakat, bangsa, dan negara di mana kami hidup di dalamnya. Di dalam kebersamaan, Tuhan mengiring dan memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga mensyukuri setiap pengalaman, peristiwa yang Tuhan izinkan untuk terjadi dan kami alami. Saat ini Bapa kami di dalam sorga, kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi para pekerja kesehatan dalam merawat pasien pandemi virus COVID-19, agar Tuhan memberi kesabaran, kekuatan, kesehatan. Demikian juga bagi keluarga-keluarga para pekerja kesehatan. Engkau memberkati. Kami menyerahkan para pasien penderita COVID-19, pasien penderita penyakit lainnya, dan keluarganya. Tuhan memberikan kesabaran, ketekunan dalam perawatan agar tetap berpengharapan. Secara khusus kami menyerahkan bagi keberadaan saudara kami, Bapak Joni Marbun, ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam menjalani perawatannya di rumah sakit. Kiranya juga Tuhan memberkati pun istri dan saudara-saudara yang mendampingi. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran dalam merawat dan mendampingi saudara kami, hingga saudara kami boleh dapat mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan bagi setiap pemerintahan, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga menolong pemerintah kami dalam mengatasi berbagai kesulitan karena pandemi corona dan dampak yang ditimbulkan. Bapa kami di dalam sorga, kami juga menyerahkan bagi pendidikan anak-anak kami dalam proses belajarnya yang harus menjalani belajar di rumah. Tuhan juga memampukan anak-anak kami untuk terus belajar, untuk terus berjuang, agar cita-citanya juga boleh tercapai, boleh menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga, persekutuan, dan bagi keharuman nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami yang berada jauh dari kami, yang saat ini karena pembatasan perjumpaan ini, kami juga dibatasi dalam perjumpaan. Mungkin di antara kami yang tidak dapat saling berjumpa, Tuhan juga menolong kami agar tetap menjaga hubungan satu sama lain, agar juga saudara-saudara kami yang di tempat jauh, Tuhan memberkati mereka. Secara khusus kami juga berdoa bagi pergumulan saudara-saudara kami di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri yang tidak bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga.
Engkau juga menolong mereka, menguatkan dan memberi ketabahan. Bapa kami di dalam sorga, kami juga berdoa untuk masa raya Paskah dan Pentakosta yang akan kami adakan dan kami rayakan melalui ibadah-ibadah keluarga. Tuhan juga memberkati. Kiranya melalui ibadah keluarga, makna perayaan masa raya Paskah dan Pentakosta boleh juga mendapatkan makna yang menggembirakan, menenangkan, membawa sukacita bagi persekutuan kami. Terlebih firman Tuhan tetap dapat diberitakan. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami juga mengaturkan persembahan syukur kami atas begitu banyak berkat Tuhan yang telah kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengaturkan persembahan kami, baik persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan khusus hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, pun juga persembahan-persembahan lain yang boleh terkumpulkan. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui persekutuan kami. Kiranya ini juga berguna bagi pembangunan persekutuan kami. Kami juga berdoa agar ucapan syukur kami ini terlebih dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan, dapat menyukakan hati Tuhan. Kami menyerahkan setiap hatur syukur, permohonan, syafaat kami kepadamu. Di dalam kasih cinta Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan penebus dosa kami, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, marilah bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan rasa syukur dan sukacita, firman Tuhan yang telah kita terima, marilah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tanggapi bersama dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 239, bait yang pertama dan yang kedua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita undur dari kebaktian Minggu Paskah yang ke-7 ini untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan tetap bersedia untuk saling tolong-menolong dalam menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian minggu ini kita akhiri dan kita tutup dengan bersama menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, bait yang ke-3. Yesus di hatiku, sejak